Pemirsa, pemerintah berencana mencampur bahan bakar minyak di Indonesia dengan etanol 10% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Sontak rencana ini pun menuai sorotan dan pro kontra di masyarakat. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok rencana mencampurkan bahan bakar minyak dengan etanol 10%. Etanol yang digunakan nantinya bersumber dari bahan nabati seperti jagung dan tebu. Rencana ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak termasuk pemerhati otomotif Fitra Eri. Dalam video yang ia unggah, Fitra menjelaskan bahwa etanol merupakan campuran biofuel yang dicampurkan ke bahan bakar fosil dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun ia mengingatkan bahwa etanol memiliki sejumlah kelemahan teknis. Etanol juga punya sifat lain yang merupakan kelemahan dari etanol. Yang pertama, nilai energinya tidak sebesar bahan bakar fosil. Jadi tenaga mesin akan sedikit menurun, kemudian konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih boros. Dan kemudian satu sifat dari etanol yaitu mudah menyerap air dari atmosfer. Artinya di negara-negara yang udaranya lembab seperti Indonesia, ini akan menarik banyak air. Dan kita tahu air itu sifatnya korosif, sehingga bahan bakar beretanol itu lebih korosif ke... Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menepis anggapan etanol tidak layak dicampur dengan bahan bakar minyak. Menurutnya banyak negara yang sudah memakai campuran etanol dengan bensin seperti di Brasil, Amerika Serikat, India, Thailand, dan Argentina. Saat ini Indonesia baru mengembangkan E5 atau campuran etanol 5% yang tersedia lewat produk Pertamax Green 95. Bahlil menyebut pencampuran etanol akan ditingkatkan menjadi 10% atau E10 dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar kendaraan semakin sering terdengar setelah munculnya kasus kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta di tanah air. Lalu apa sebenarnya etanol itu dan apakah membawa dampak berlapis pada BBM? Berikut informasinya. Etanol merupakan senyawa kimia berbasis alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati seperti tebu, jagung, singkong, atau molases yang merupakan tetes tebu. Sementara itu, fungsi etanol dalam BBM di dunia otomotif, etanol digunakan sebagai campuran bensin guna menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan efisien. Meski demikian, penggunaan etanol pada BBM tetap ada dampaknya. Dampak positifnya yang pertama, mesin lebih aman dari ngelitik. Kedua, pembakaran lebih sempurna dan emisi beracun turun. Serta yang ketiga, tenaga mesin dapat naik. Lalu dampak negatifnya adalah, pertama, konsumsi BBM lebih boros, dan kedua, sulit menghidupkan mesin di suhu dingin. Informasi lainnya pemirsa, sidang lanjutan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU. Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Siapa namanya? Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan.
Relawan Joko Widodo dan Pradi Bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Prabowo Gibran Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang di sini? Karena Polri perlambat laporan, ya. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Pradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka, ya. Nah, untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah mendorong agar dokumen dibuka transparan. Perwakilan Prodam Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Presentasi terkait itu baru terbuka. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Kenapa masih harus disengketakan, dikipkan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon, ya kita sama teman-teman kalau kita ini memperhatikan supaya tidak simpang siur informasi publik itu. Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah Jokowi. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar.
Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.